Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Kurniasi. Saya adalah mahasiswa keperawatan di Stika PPNI Jawa Barat semester 6. Pada kali ini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa dengan diagnosa halusinasi pendengaran SP kedua. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke komunikasi terapeutiknya, alangkah baiknya kita harus mengenal apa itu halusinasi. Menurut Cook and Fontaine, halusinasi merupakan salah satu tanda dan gejala pada pasien gangguan jiwa, yang dimana klien dapat merasakan seperti palsu pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Nah, teman-teman, ada beberapa macam halusinasi. Yang pertama, halusinasi pendengaran. Yang kedua, halusinasi penglihatan. Yang ketiga, halusinasi penciuman. Yang keempat, halusinasi pengecapan. Yang kelima, halusinasi perabaan. Yang keenam, halusinasi kinestik. Dan yang terakhir itu halusinasi visceral. Nah, teman-teman, ada beberapa tanda gejala yang harus kita ketahui pada pasien gangguan jiwa halusinasi. Yang pertama, pasiennya mengalami tertawa, senyum, dan berbicara sendiri. Yang kedua, pasiennya merasa ketakutan. Yang ketiga, pasien sulit konsentrasi. Yang ketiga, pasien mengatakan melihat, mendengar, merasakan hal yang tidak nyata. Dan yang terakhir, pasien tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata. Nah, teman-teman, itu dia beberapa hal yang harus kita ketahui tentang halusinasi. Adapun beberapa hal yang harus kita ketahui terkait intervensi keperawatan pada pasien gangguan jiwa, gangguan persepsi sensori halusinasi ini. Yang pertama, kita mengajarkan bagaimana cara menghardik. Yang kedua, kita mengajarkan cara mengontrol halusinasi klien dengan cara mengajak berbicara orang sekitarnya. Yang ketiga, kita mengajarkan bagaimana mengontrol halusinasi dengan mengajarkan klien untuk melakukan aktivitas agar halusinasi yang klien rasakan seperti pendengaran atau penglihatan palsu itu teralihkan. Dan yang terakhir itu mengajarkan 6 benar cara minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Kurniasi. Saya dari mahasiswa Stika PPNI Jawa Barat semester 6. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik. Adapun harapan saya berharap komunikasi ini dapat berjalan sesuai dengan kontrak waktu yang telah kita sepakati bersama. Dan saya berharap saya dapat mencapai tujuan yang saya harapkan. Saya adalah seorang mahasiswa yang masih sendiri. Hal ini berbeda dengan klien yang dimana klien sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, sehingga secara normatif kedudukan kami berbeda, yang dimana klien memiliki usia yang jauh lebih tua dibandingkan dengan saya, sehingga saya akan memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Nilai yang kami anut sama, yaitu klien beragama Islam dan klien tidak keberatan apabila saya melakukan sentuhan terapeutik. Kekuatan saya dalam melakukan komunikasi terapeutik ini adalah saya telah membaca buku dan beberapa artikel tentang kesehatan jiwa, dan saya juga telah melakukan komunikasi terapeutik ini bersama dengan teman saya. Adapun kekurangan yang saya miliki yaitu saya merasa canggung ketika saya berbicara dengan orang yang lebih tua dibandingkan saya, dan saya kesulitan dalam menyusun kata-kata. Adapun hal ketika komunikasi terapeutik berlangsung, apabila klien terdiam, maka saya akan terdiam sejenak, lalu saya akan melakukan sentuhan terapeutik dan mengingatkan kembali kepada klien terkait kontrak waktu yang sudah kita sepakati bersama. Lalu apabila klien tetap tidak mau melanjutkan komunikasi terapeutik,
maka saya akan mencoba mengingatkan kembali terkait kontrak waktu yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi apabila klien tetap tidak mau melanjutkan komunikasinya, maka saya akan menghentikan komunikasi ini dan membuat kontrak waktu yang baru bersama klien. Perasaan saya saat ini, saya merasa percaya diri. Saya bisa menyelesaikan komunikasi ini sesuai dengan kontrak waktu yang telah kita sepakati. Dan saya juga yakin saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan. Pada komunikasi kali ini saya akan memberikan klien bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara mengajak berbicara orang sekitar klien ketika klien mulai mendengar suara-suara yang mengganggunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya. Bapak masih ingat sama saya? Masih. Coba kalau boleh tahu siapa nama saya? Ulan. Iya, Bapak benar. Alhamdulillah ya, Bapak masih ingat. Bapak gimana perasaannya hari ini? Kayaknya agak takut-takut gitu. Oh, Bapak masih takut. Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga seiring berjalannya waktu, Bapak tidak akan merasa takut lagi ya, Pak ya? Iya, mudah-mudahan ya. Ya, Bapak masih ingat gak waktu pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang menghardik. Iya, tentang Iya, menghardik. Nah, Bapak, saya boleh minta tolong, Bapak bisa praktekkan caranya menghardik gimana? Ya, tutup telinga, lalu sambil bicara apa? Pergi sana, jangan bicara sama saya. Kamu adalah suara Kamu adalah suara palsu. Iya, benar. Alhamdulillah ya, Pak. Bapak masih ingat. Nah, Bapak, kemarin kan kita sudah berbicara bahwa pada hari ini kita akan bertemu untuk membahas tentang cara mengontrol halusinasi yang kedua, yaitu caranya dengan mengajak berbicara orang sekitar ketika Bapak mulai mendengar suara yang tidak nyata. Nah, untuk waktunya mau berapa lama ya, Pak ya? Kurang lebih 10 menit. 10 menit. Bapak bersedia 10 menit? Bersedia. Nah, alhamdulillah. Kita hari ini mau berbicara di mana ya, Pak? Di sini aja. Di sini, oke. Nah, jadi Pak, untuk cara mengontrol halusinasi yang kedua itu dengan cara Bapak mengajak berbicara orang sekitar Bapak, seperti keluarga Bapak, lalu teman-teman Bapak, atau ketika Bapak ada di sini, Bapak bisa meminta tolong mengajak bicara kepada perawat. Bapak tahu nggak caranya gimana? Lupa lagi kayaknya. Oh, Bapak belum tahu ya? Nah, saya praktekin dulu ya. Nah, jadi caranya mengontrol dengan mengajak berbicara itu, jadi ketika Bapak mulai mendengar suara yang tidak nyata, Bapak bisa lari atau menghampiri orang sekitar dan berbicara, Suster, saya mendengar suara yang mengganggu saya lagi. Saya ingin berbicara dengan suster, tolong ajak bicara dengan saya. Bapak ngerti? Iya, ngerti. Coba sekarang saya minta tolong Bapak untuk mempraktekannya. Coba. Kayaknya lupa lagi. Coba gini. Nah, nanti Bapak ketika mendengar suara yang tidak nyata, Bapak hampiri orang terdekat Bapak, lalu sambil bilang, Suster, saya mendengar suara yang tidak nyata. Suster, saya ingin berbicara dengan suster, tolong ajak bicara saya, seperti itu. Coba, sekarang sudah ingat, sudah bisa? Mudah-mudahan ingat. Coba dipraktekin. Suster. Iya. Saya banyak mendengar yang lain-lain. Iya. Nggak mau bicara sama yang lain, mau bicaranya sama suster aja, boleh nggak? Kurang tepat ya Pak. Jadi seperti ini, Suster, saya mendengar suara yang mengganggu saya lagi. Saya ingin berbicara dengan suster, tolong ajak bicara saya. Coba Pak diulangi. Suster, saya banyak
mendengar suara yang mengganggu saya. Saya nggak mau dengerin itu, saya mau bicaranya sama suster aja, bisa gak? Iya Pak, alhamdulillah ya Bapak Iya. bisa. Nah gimana Pak perasaannya setelah kita mengobrol, apakah lebih baik? Agak lebih baik kayaknya. Alhamdulillah. Nah Pak, jadi ada berapa cara untuk mengontrol halusinasi itu? Ada Dua cara. Ya bagus Pak. Yang pertama apa? Menghardik. Nah benar. Yang kedua mengajak berbicara orang terdekat, atau menghubungi atau mengajak bicara sama suster. Iya benar Bapak. Nah Bapak bisa masukkan kegiatan ini atau teknik ini ke dalam buku kegiatan. Iya. Jadi ketika nanti Bapak mendengar sesuatu yang tidak nyata, Bapak bisa melakukan cara menghardik atau mengajak berbicara kepada orang lain, lalu Bapak tulis di buku jadwal kegiatan Bapak, ya. Iya, baik Pak. Untuk hari ini kita cukupkan di sini. Kita akan bertemu lagi 2 hari yang akan datang dengan membahas bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan mengajak atau dengan melakukan aktivitas untuk mengalihkan halusinasi terhadap aktivitas yang Bapak kerjakan. Ya, untuk waktunya mau berapa lama ya Pak untuk pertemuan nanti? Kayaknya agak lama kalau sama kegiatan. Iya, jadi Bapak mau berapa lama? 10 atau 20 menit? 20 menitan. 20 menit, iya. Ya Pak, untuk tempatnya mau di mana? Di sini juga nggak apa-apa. Di sini, ya. Baik Pak, kalau begitu Bapak sehat-sehat. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.